Menurut lo di mana? Sama kan? Lu berdoa menghadap ke atas, atau lu menadahkan tangan lu ke arah atas, ya nggak? Ini sebenarnya kalau gue ngomong sedikit panjang, seru ini. Gue yakin bakal rame lagi komentar gue. Ainallah fisama. Gue yakin, buset, masuk semua. Jadi ainallah fisama, kita harus, ya kita berdoa menadahkan tangan kita itu ke atas. Nabi Muhammad mi'raj ke atas. Allah akan turun di sepertiga malam terakhir, akan turun. Jadi mendefinisikan akan turun itu nggak mungkin dari bawah ke atas, nggak mungkin. Namanya akan turun itu dari atas ke bawah, turun itu kan. Ada yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di IM Story, Make Sure Stories. Oke guys, sesuai permintaan teman-teman pada kolom komentar kemarin pada video ini banyak ke Ustadz Yazid ya. Jadi ketika gue posting atau publish ini Ustadz Yazid, di kolom komentar itu banyak teman-teman yang minta diangkat ceritanya. Ada Ustadz Nujul, ada Ustadz Zulkarnain Sanusi, dan banyak lagi. Dan banyaknya itu karena itu video Ustadz Yazid. Jadi teman-teman di kolom komentar itu pada minta Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah. Makanya dari itu gue pada video kali ini mau bawain tentang beliau. Oke guys, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah. Beliau adalah dai senior Salafiyah di Indonesia, bro. Ceramah beliau dari dulu tidak pernah berubah, tegas dan kaya akan ilmu. Beliau dari segi usia memang nggak muda lagi ya, jadi beliau pantas untuk dilevelkan sebagai dai senior Salafiyah di Indonesia bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Materi yang beliau bahas itu tidak jauh dari masalah akidah dan manhaj, dan perjalanan dakwah beliau itu sangatlah menyayat hati guys. Jadi mungkin banyak dari lulus semua yang belum tahu perjalanan dakwah dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ini sangat menyayat hati. Menyayat hatinya seperti apa? Pantangin terus, jangan skip. Beliau itu dari sejak muda sudah diejek, dihina, dicaci maki, bahkan sampai diusir. Dan yang masya Allahnya itu beliau tidak pernah membalasnya, bro. Jadi beliau itu tidak pernah membalas dari cacian, dari ejekan, dari orang-orang yang melakukan itu pada beliau ya. Ustadz Abdul Hakim itu tidak pernah membalas, karena itu udah menjadi santapan sehari-hari. Karena terlalu sering mendapat perlakuan yang seperti itu, Ustadz Abdul Hakim itu tidak, ya udahlah. Dan istimewanya itu beliau nggak pernah berniat untuk membalas cacian dan makian itu. Masya Allah ya, luar biasa Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad. Semoga Allah menjaga beliau, amin. Dan kalau kita bicara ilmu tentang Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ini, beliau lautan ilmu guys. Tidak ada yang meragukan keilmuan dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Gue simpelnya nyebutnya Ustadz Abdul Hakim aja ya. Mungkin pada beberapa kalimat akan gue sebut lengkap, takutnya. Dan beliau sangat produktif dalam menulis karya-karya tulis beliau. Itu dapat dibuktikan dengan banyaknya buku yang sudah beliau keluarkan yang bermanfaat, syarat dengan ilmu dan hujah. Dan beliau juga ahli dalam bidang hadis. Maka tidak heran banyak karya beliau yang berkaitan dengan ilmu hadis. Bahkan beliau terkadang menilai sendiri derajat suatu hadis. Seperti contohnya beliau mengatakan, saya katakan hadis ini sahih karena begini dan karena begitu. Dan bukan sembarang dia mengatakan begini dan begitu ya. Beliau menilai itu karena kaidah-kaidah ilmu hadis yang beliau pelajari. Ini nggak kayak yang ono. Beliau nggak sembarangan intinya mengatakan hadis itu sahih. Dan maka tidak salah lah ya kalau kita menyebutkan beliau ini, Ustadz Abdul Hakim ini merupakan pakar hadis di Indonesia. Dan perlu teman-teman ketahui, perlu bro and sis ketahui, beliau bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjadi babat alas. Tahu nggak lo babat alas? Alas itu dalam bahasa Jawa itu hutan. Babat itu, jadi kalau kita analogiin itu seperti membuka jalan. Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini
yang menjadi pembuka jalan untuk dakwah salaf ini, dakwah yang mulia ini. Pada sekitar tahun 1980-an, gue belum lahir. Jauh, gue belum lahir. Hampir semua asatidz salafiyah belajar kepada mereka berdua. Dan semua dai-dai atau ulama-ulama salaf di Indonesia tuh sangat menghormati beliau ya. Seperti video gue pada Ustadz Yajid, yang belum nonton ini videonya, mereka sangat dihormati. Baik itu Ustadz Abdul Hakim atau Ustadz Yajid bin Abdul Qadir Jawash. Beliau berdua sangat dihormati oleh ulama-ulama atau dai-dai salafiyah dan dianggap sebagai sahabat, guru, orang tua. Dai-dai muda salaf itu sangat menghormati beliau. Dan kecuali ada sebagian ustadz yang mengaku sebagai dai salafi yang kurang ajar terhadap Ustadz Yajid dan Ustadz Abdul Hakim. Mereka menghina, mencela kedua ustadz ini. Padahal dahulu mereka belajar pada kedua orang ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Yang tahu orangnya silahkan komen di kolom komentar. Salah satu murid beliau, Ustadz Abu Salma Al-Atsari Hafizahullah, beliau menceritakan, jadi seperti ini kutipannya, guru kami Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad senantiasa menasihati kami apabila ada perbedaan untuk melakukan poin yang pertama. Ini cerita dari murid Ustadz Abdul Hakim ya, yang bernama Ustadz Abu Salma Al-Atsari Hafizahullah. Jika ada perbedaan di antara kami, di antara muridnya Ustadz Abdul Hakim itu selalu mengajarkan untuk munashoha atau saling menasihati. Yang kedua, munakosha atau discuss atau berdiskusi. Yang ketiga, mubahatsah, saling membahas dengan ilmu. Jadi nggak di kolom komentar gue banyak orang yang ngomongnya gini, tapi nggak merincikan secara ilmiah pendapat mereka itu. Jadi hanya sulkade aja. Ketika gue tanya secara ilmiah, mereka nggak mau jawab atau menghilang, nggak ada kabar. Penasaran? Cek deh komentar gue, bahasanya santun-santun, masya Allah. Cek aja, banyak kok yang baik. Ya ada juga yang ngeyel kayak gitu. Ketika gue tanya, ya kita kan sama-sama belajar. Bukannya sok pinter, kita kan sama-sama belajar. Jangan kayak gitu. Makanya perlunya mubahatsa itu dari Ustadz Abdul Hakim kepada muridnya mengajarkan untuk mubahatsa yang poin ketiga tadi, atau saling membahas dengan ilmu. Dan beliau Ustadz Abdul Hakim ini mengatakan kepada muridnya untuk yang pertama itu tidak mudah mentahzir. Yang kedua tidak mudah menghukum atau memvonis atau menjustifikasi, dan tidak saling bermusuhan. Intinya itu kita sama muslim harus tidak saling bermusuhan. Ada kesamaan Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yajid bin Abdul Qadir Jawash. Mereka sama-sama berguru bersama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin saat beliau ke Saudi. Beliau menceritakan pengalamannya duduk di majelis Syekh Utsaimin sekitar tahun 98. Ketika itu Syekh memberikan ceramah tentang akidah. Lalu Syekh Utsaimin mengeraskan suaranya dan mengucapkan Ainallah. Lantas semua yang ada di majelis menjawab fis sama. Sama itu di atas langit nih. Dan ini menunjukkan fokus Syekh dalam mendakwakan tauhid. Jadi rame nih kan, di mana Ainallah kan? Ya, jawabannya di atas langit, bro. Ini seru nih sebenarnya kalau gue ngomong sedikit panjang nih. Menurut lo di mana? Fis sama kan? Lu berdoa menghadap ke atas, atau lu menadahkan tangan lu ke arah atas, ya nggak? Ketika lu ada masalah, semoga yang di atas mempermudah. Ini sebenarnya kalau gue ngomong sedikit panjang, seru ini. Gue yakin bakal rame lagi komentar gue. Ainallah sama. Gue yakin, buset, masuk semua. Jadi Ainallah fi sama, kita berdoa menadahkan tangan kita itu ke atas. Nabi Muhammad Mi'raj ke atas. Allah akan turun di sepertiga malam terakhir, akan turun. Jadi mendefinisikan akan turun itu nggak mungkin dari bawah ke atas, nggak mungkin. Namanya akan turun itu dari atas ke bawah, turun itu kan. Ada yang lebih ini lagi buat ngomong itu. Kita balik lagi ke Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Guru-guru awal Ustadz Abdul Hakim ini adalah Kiai Abdullah Syafi'i di suatu pesantren di Jakarta, sehingga belajar beliau di sana beberapa lama. Kemudian dikarenakan ada 1-2 hal, beliau tidak melanjutkannya lagi di pesantren tersebut. Beliau pun pindah belajar di tempat lain di Jakarta, yang mana sekarang ini tempat tersebut menjadi Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan masyarakat Indonesia, yang waktu itu belum dibangun Masjid Istiqlal. Jadi itu udah lama banget ya.
Dan Ustadz Abdul Hakim ini bersyukur tidak melanjutkan lagi belajar di pesantren tersebut. Dan kalau Ustadz Abdul Hakim melanjutkan itu, mungkin Ustadz Abdul Hakim akan berpaham kuburiyun dan pemahaman sesat lainnya. Jadi sebelum masjid dibangun, Masjid Istiqlal dibangun, Ustadz Abdul Hakim itu sudah belajar di pesantren, di salah satu pesantren yang di situ, yang dulu itu posisi pesantren itu atau letak pesantren itu di Masjid Istiqlal yang sekarang. Tapi ketika itu Masjid Istiqlal belum dibangun. Nah, beliau itu memutuskan untuk tidak belajar lagi di pesantren itu karena bukan dikhawatirkan kan kalau dia tetap melanjutkan akan menjadi paham dia itu akan berubah menjadi paham kuburiyun atau paham sesat lainnya yang banyak di Nusantara. Dan alhamdulillahnya ketika di tempat baru, Al Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ini banyak belajar ilmu di tempat yang baru, khususnya ilmu Al-Quran dan Qiraah. Di antara guru beliau di tempat baru ini waktu itu seorang pakar tafsir Al-Quran, yaitu Al-Ustadz Muhammad bin Idris. Dan bahkan Ustadz Abdul Hakim ini sempat ditawarkan menjadi qori, namun Ustadz Abdul Hakim menolak permintaan dari Al-Ustadz Muhammad bin Idris ini. Ustadz Abdul Hakim menolak dengan mengatakan, ajarkan saja saya Al-Quran. Begitu tawaduknya Ustadz Abdul Hakim Hafizahullah ini. Beliau juga belajar ilmu qiraah, sehingga kadang-kala kita sering menemukan tulisan atau ceramah beliau yang menyinggung masalah qiraah. Jadi ada beberapa, coba deh lu cek, kalau teman-teman cek beberapa ceramah Ustadz Abdul Hakim Hafizahullah tentang menyinggung atau nyerempet tentang ke qiraah. Dan kisah-kisah yang gue sampaikan tadi ini sekaligus membantah ucapan bagian orang yang jahil ya. Dan semoga Allah memberikan mereka hidayah. Dan alhamdulillahnya gue ada sempat di DM atau sempat di chat pribadi sama temen gue, karenanya jangan takut, jangan ragu untuk mengucapkan seseorang untuk mendapat hidayah, karena makna hidayah itu luas. Jadi thank you banget buat temen gue. Jadi dia ngucapin, udah lu jangan takut, ngomong aja, memang mereka dapat hidayah untuk menerima dakwah salaf ini. Barakallahu fiik. Dan balik lagi ke Ustadz Abdul Hakim, kisah-kisah yang di atas itu sekaligus membantah tuduhan orang-orang jahil tadi yang gue bilang. Banyak beredar yang dari orang-orang jahil yang tidak bertanggung jawab ini mengatakan bahwa Ustadz Abdul Hakim belajar otodidak atau tidak mempunyai guru. Wallahi, ini fitnah yang keji dan kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Adapun ketertarikan awal Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah ini terhadap hadis diawali dengan kitab Sahih Muslim yang diberikan ibunda beliau rahimahullah, dan itu sekaligus menjadi kitab pertama yang beliau miliki. Nah, seperti video gue pada Ustadz, oh iya lupa gue, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke medsos kalian agar teman-teman yang lain banyak mengetahui tentang video ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah share video ini dan like, comment, thank you. Seperti informasi yang gue sampaikan di video Ustadz Yazid, kedekatan dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, diceritakan pula bahwa di perpustakaan Libya, mungkin udah pernah dengar, kalau yang udah pernah nonton, gue paling sedikit aja untuk kedekatan ini. Jadi perkenalan antara Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim ini ketika mereka sama-sama menghabiskan waktu di perpustakaan di Libya, datang seorang pemuda yang itu beliau itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ketika itu Ustadz Abdul Hakim sedang belajar dan Ustadz Yazid datang juga di perpustakaan itu dan mencoba membaca-baca buku di perpustakaan, dan mereka berkenalan dan sampai sekarang menjadi ulama salaf senior di Indonesia. Masya Allah, semoga Allah menjaga Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah dan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita bicara karya tulis Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ini banyak banget guys. Berikut adalah di antara buku dan karya Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ini listnya ada 35, tapi gue sebutin cuma 5 aja kali ya. Berikut adalah di antara buku dan karya Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Yang pertama, la kana khairon la sabakuna ilaihi, hadis-hadis dhaif dan maudhu. Yang pertama, hadis 1 sampai 250. Hadis-hadis dhaif dan maudhu. Yang kedua, hadis 251 sampai 500. Al-Masail, masalah-masalah agama.
ada 1 sampai 12 jilid. Dan kelima, sekali lagi, Haramka Isbal. Itulah buku-buku yang gue sampein, cuma ada 5. Kalau dari riset gue sih ada 35, tapi gue sampein ke 1 sampai ke 5 aja. Dan itulah sedikit biografi singkat Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau dan semua ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz sunnah lainnya. Dan semoga Allah melindungi mereka, merahmati mereka, dan membalas semua kebaikan-kebaikan dari para ustadz-ustadz ini. Dan semoga video ini menambah wawasan teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau gue banyak kesalahan, dan mohon maaf kalau banyak noise yang aneh-aneh pada video kali ini. Masya Allah, ini sungguh gimana ya produksi ini, karena tabah gue ceritain. Itu aja dari gue. Video ini dibuat tanggal 1 Juli 2021, dan pemerintah kita, ulil amri kita, baru mengeluarkan akan terjadinya pembatasan lagi di Jawa dan Bali. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman. Jangan keluar rumah kalau nggak penting banget. Ya penting sih lah. Ya lu pada tau lah gimana caranya buat ngaturnya itu. Karena kan kita juga ada kebutuhan yang lain. Insya Allah Allah menjaga kita. Semoga Allah menjaga kita. Insya Allah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Thank you banget. Gue Irfan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the story, make sure story.